Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pengaruh dari stimulus Amerika Serikat terhadap IHSG serta prospek ke depannya. Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel kami di Jeng Finansial dan like video ini. Sekian dan terima kasih. Kita mulai saja. Sebenarnya akhir-akhir ini banyak yang mengatakan bahwa stimulus Amerika Serikat sebanyak 1,9 triliun dolar itu akan menjadi sebuah pengaruh yang baik bagi IHSG karena itu merupakan jumlah uang yang sangat banyak yang dikatakan akan sangat membantu pemulihan ekonomi di Amerika Serikat, sehingga itu pun membantu investor untuk lebih percaya akan pemulihan ekonomi di seluruh dunia, yang secara tidak langsung juga akan berdampak kepada IHSG. Sebenarnya kalau menurut banyak investor sih ada dua opsi, ada dua pendapat yang sangat bertentangan. Ada yang berpikir bahwa stimulus ini merupakan sesuatu yang menguntungkan, namun ada juga yang berpikir bahwa ini merupakan sesuatu yang bahaya ataupun ancaman yang sangat besar. Mengapa? Mengapa merupakan ancaman yang sangat besar? Begini. Sebenarnya saat ini seperti yang kita tahu, ketika krisis tahun 2020, jumlah uang yang beredar di masyarakat sudah sangat banyak. Ketika semua pemerintah mengeluarkan stimulus, mengeluarkan BLT dan yang lain sebagainya, serta mengurangi pajak dan yang lain sebagainya, sehingga jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu sekarang sudah sangat banyak. Dan tujuan pemerintah melakukan itu semua agar masyarakat dapat menggunakan uang tersebut untuk berbelanja produk dan jasa, agar pemulihan ekonomi itu bisa menjadi lebih cepat. Namun hal yang sangat disayangkan yaitu semua orang saat ini takut akan keadaan ekonomi yang ada. Mereka lebih memilih untuk menyimpan dan berinvestasi, apalagi akhir-akhir ini investasi saham cukup booming saat ini, sehingga kebanyakan orang itu menggunakannya untuk berinvestasi dan menyimpan untuk jaga-jaga terhadap ekonomi yang akan datang. Selain di sisi lain, kita semua tahu bahwa hukum dari ekonomi yaitu jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu banyak, maka itu dapat menyebabkan inflasi. Dan yang paling parah yaitu hyperinflasi seperti yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia sendiri. Ya, pada saat itu harga barang melonjak sangatlah tinggi dan tidak terkendali, sehingga banyak sekali perusahaan yang bangkrut dan menutupnya lalu terjadi pengangguran. Kita semua tahu bahwa mengapa saat ini ditakutkan bahwa uang tersebut macet, karena semua orang berpikir bahwa keadaan ekonomi masih belum membaik, karena mereka berpikir bahwa banyak sekali terjadi pengangguran. Dan pengangguran itu ketika mendapatkan uang, mereka tidak dapat langsung membelanjakan uang tersebut. Mereka lebih memilih untuk menyimpannya agar untuk berjaga-jaga untuk beberapa bulan ke depan ataupun beberapa tahun ke depan. Jadi itulah yang terjadi. Sekarang jumlah uang yang beredar sudah sangat banyak. Kemudian mereka takutkan bahwa di Amerika Serikat sendiri, ketika ditambah stimulus itu lagi, itu berarti pemerintah mencetak uang yang dalam jumlah yang sangat besar. Jika itu dilakukan, maka itu akan kembali mengulangi sejarah yang terjadi pada tahun 1929. Ya, semua orang berpikir bahwa itu adalah sejarah yang mengerikan. Ketika jumlah uang yang beredar sudah sangat banyak, maka semuanya akan menjadi macet. Ya, semua akan menjadi macet, kemudian itu diiringi dengan pertumbuhan yield obligasi atau bunga surat utang pemerintah yang begitu tinggi, naik secara konstan. Karena itu, banyak sekali investor yang takut akan kejatuhan pasar saham untuk kedua kalinya. Seperti yang kita tahu, investor terkenal yaitu Warren Buffett. Pada tahun 2021 akhir-akhir ini, dia mengeluarkan atau perusahaannya Berkshire Hathaway mengeluarkan laporan tahunan ataupun surat tahunan yang mengatakan bahwa sebenarnya pada keadaan saat ini sangatlah tidak menguntungkan ataupun mengkhawatirkan, karena peningkatannya obligasi akan terus terjadi dan pemerintah akan berusaha untuk menenangkan rakyatnya bahwa ini bukanlah inflasi,
Namun yang kita ketahui bahwa The Fed ataupun pemimpin keuangan di Amerika Serikat terus menekankan kepada masyarakat bahwa inflasi mungkin masih sangat jauh. Namun sebenarnya inflasi itu tidak dapat diperkirakan atau hyperinflasi itu tidak dapat diperkirakan. Selain itu, mereka berpikir bahwa jumlah utang pemerintah saat ini sudah begitu banyak karena mereka harus mengeluarkan uang untuk bantuan sosial, untuk seperti bantuan dana ataupun untuk pembelian vaksin ataupun untuk pengurangan pajak sehingga mengurangi pendapatan negara. Oleh karena itu sebenarnya utang pemerintah sudah sangat banyak dan suatu saat pemerintah juga harus menaikkan pajak. Dan ketika penaikan pajak tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah stabil, maka itu akan sangat merugikan. Karena kita tahu bahwa corona itu sendiri kita tidak akan tahu sampai kapan ini akan berakhir. Karena virus ini juga terus bermutasi. Bahkan dikatakan bahwa vaksin tidak 100% dapat mengantisipasi terhadap risiko dari penularan virus ini. Jadi kita lihat bahwa pemulihan ekonomi mungkin tidak akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Mungkin itu masih sangat jauh. Namun semua orang berpikir bahwa ekonomi sudah akan membaik dengan waktu yang sangat cepat. Kita lihat saja, dari tahun 2020 banyak orang yang berpikir bahwa itu hanyalah sementara dan virus ini akan segera berakhir. Namun kenyataannya saat ini pada tahun 2021 bahkan virus itu masih ada dan ekonomi masih seperti ini saja. Mungkin mengalami sedikit perkembangan, namun tidak mengalami pertumbuhan yang seperti yang diperkirakan pada sebelumnya. Kemudian kita lihat banyak sekali tokoh dunia yang memprediksi bahwa ini memang akan terjadi, seperti Warren Buffett, Cathie Wood, dan yang lain sebagainya. Kemudian di sisi lain, banyak juga yang berpikir bahwa stimulus ini akan membantu perekonomian menjadi pulih lebih cepat. Namun kita lihat bahwa kebanyakan hanya sedikit orang yang berpikir seperti itu. Karena tidak terlalu banyak orang yang optimis akan masa depan ekonomi karena mereka takut kepada hyperinflasi yang akan terjadi. Kemudian sebenarnya banyak sekali orang yang takut akan hal ini dan mereka tidak ingin mengatakannya kepada masyarakat. Ataupun mereka takut ketika mereka mengatakannya kepada masyarakat, maka masyarakat akan takut dan memilih untuk tidak berinvestasi di pasar modal. Namun sebenarnya ini bukan merupakan sebuah halangan bagi kita untuk berinvestasi. Kita bisa saja berinvestasi, namun mungkin kita bisa menggunakan modal yang lebih sedikit dalam berinvestasi di pasar modal. Kita harus memahami situasi yang ada sekarang, atau kita dapat beralih investasi di emas ataupun yang lain sebagainya, karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini penurunan harga emas cukup konstan. Kita melihat bahwa harga emas terus mengalami penurunan dan mungkin pada titik tertentu kita sudah dapat membelinya untuk berjaga-jaga akan apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu banyak juga misalnya kita lihat bahwa di kanal YouTube banyak sekali YouTuber yang memperkirakan bahwa ini semua memang akan terjadi. Ada yang mengatakan bahwa bulan April, ataupun ada yang mengatakan bahwa bulan Maret, ataupun ada yang mengatakan bahwa mungkin 3-4 bulan lagi. Jadi kita tidak akan tahu kapan pastinya. Namun sebenarnya ketika stimulus itu keluar, mungkin kita harus terus memantau situasi apa yang akan terjadi, karena ketika indeks ataupun bursa saham Amerika jatuh, pada dasarnya IHSG akan mengikuti bursa saham Amerika tersebut, karena boleh dikatakan bahwa itu merupakan pusat pasar di seluruh dunia. Kita lihat saja bahwa tahun 2020 ketika bursa Amerika jatuh, maka IHSG juga ikut jatuh. Jadi kita harus terus memantau dan terus melihat situasi yang akan terjadi. Sebenarnya hal ini bisa dilihat. Kita lihat bahwa IHSG sebenarnya saat ini cukup mengalami penurunan daripada bulan Desember tahun 2020. Kita lihat pada bulan September 2020 IHSG mengalami penaikan yang cukup signifikan. Namun kemudian saat itu turun
dan saat ini masih boleh dibilang dalam keadaan penurunan. Jadi saran kami yaitu jika Anda memang ingin membeli saham di pasar modal, belilah perusahaan yang benar-benar terpercaya ataupun tahan terhadap bantingan dari krisis seperti krisis tahun 1998, 2008, dan yang lain sebagainya. Jadi belilah perusahaan yang memang memiliki laporan keuangan yang bagus ataupun terpercaya dari waktu ke waktu. Bukan hanyalah perusahaan yang direkomendasikan oleh orang lain, dipom-pom oleh orang lain, dan Anda hanya berpikir untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang dekat. Karena sebenarnya keuntungan yang didapatkan dalam jangka waktu yang dekat itu tidak akan bertahan lama. Kita tahu bahwa banyak sekali orang yang berpikir kalau satu hari bisa mendapatkan 8%, 10%, 20% itu akan sangat baik. Namun itu hanya akan membuat ataupun mengubah pola pikir Anda untuk melakukan pembelian ataupun penjualan setiap harinya. Sehingga ketika Anda membelinya, kemungkinan saat itu harga akan langsung turun dan Anda hanya akan menjadi kebingungan dan menjadi panik lalu menjualnya, sehingga hanya akan merusak portofolio Anda. Jadi lakukanlah investasi yang sehat sehingga Anda tidak akan terlalu khawatir dengan krisis yang akan datang ataupun kejatuhan pasar yang akan datang. Kemudian ada beberapa rekomendasi ataupun beberapa pendapat yang dikatakan oleh investor terkenal di dunia yang mengatakan bahwa mungkin ketika krisis ataupun sesuatu yang buruk akan terjadi pada tahun 2021, maka kita sebaiknya membeli perusahaan yang dari masa ke masa itu memang sudah bertahan, seperti perusahaan energi ataupun perusahaan logistik, misalnya kereta api dan yang lain sebagainya. Kalau perusahaan energi itu boleh dikatakan seperti contohnya kalau kami lihat sepertinya Pegas sepertinya, atau batu bara yang sudah cukup, perusahaannya sudah cukup oke, yang bertahan dari waktu ke waktu, ataupun membeli perusahaan yang kira-kira produknya itu masih dapat bertahan ketika sesuatu yang buruk terjadi. Jadi berinvestasilah di pasar saham dengan cara yang sehat dan teruslah memantau kondisi yang akan terjadi. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.